Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Uli Amni Ma'rifah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari profesi kebidanan, S1 kebidanan dan juga profesi bidan. Saya sendiri semester 2 dari alih jenjang. Ibu-ibu, teman-teman, di sini saya akan berbagi informasi sedikit nih tentang nutrisi bagi ibu nifas dan juga ibu menyusui. Tentunya banyak upaya ya untuk mempertahankan gizi dengan baik dan juga seimbang selama masa nifas dan juga selama ibu menyusui. Biasanya dianjurkan untuk menciptakan pola makan yang sehat, yang benar dan juga berkualitas dan juga berkuantitas ya ibu-ibu, teman-teman. Nah, di sini banyak petunjuk pola makan yang sehat, yaitu dengan mengkonsumsi memiliki jumlah kalori dan juga zat-zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan ibu nifas dan juga ibu menyusui. Nah, kebutuhannya contohnya itu seperti kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat dan juga minum. Nah, di sini biasanya selain pola makan yang harus diatur secara rasional, yaitu seperti makan 3 kali sehari, makanan pokok yaitu pagi, sore maupun malam, maupun juga pada sore hari bisa diganti pada siang hari. Nah, di sini juga selain makanan yang utama untuk ibu nifas dan juga ibu menyusui harus mengkonsumsi makanan camilan ya ibu-ibu dan teman-teman. Nah, di sini fungsinya itu makanan camilan, ada juga jus dan buah-buahan. Biasanya itu untuk salingan makan pokok selain makanan yang wajib dikonsumsi oleh ibu nifas maupun ibu menyusui. Nah, di sini ada pun kebutuhan nutrisinya nih teman-teman dan ibu-ibu. Baik semua ibu yang masa nifas biasanya makanan dengan diet yang seimbang dan juga yang variasi tanpa adanya pantangan makanan apapun. Nah, di sini yang dimaksud dengan diet seimbang dan juga bervariasi yaitu makanan yang mengandung 5 sehat 4 sempurna. Nah, di sini yang bervariasi yaitu contohnya seperti ada sayuran hijau, ada protein berupa baik telur maupun daging dan lain sebagainya. Nah, di sini pada nutrisi juga dapat menambahkan 3 porsi makan yang mengandung kalsium. Contohnya ada nasi, ada sayuran hijau, ada tofu, ada salmon, sarden, susu maupun bentuk produk susu lainnya. Nah, di sini itu berfungsi untuk mensuplai 1200 mg kalsium yang dibutuhkan nih ibu-ibu dan teman-teman. Nah, pada nutrisi juga biasanya ibu-ibu yang lagi nifas, ibu nifas dan juga ibu menyusui dapat dengan mengkonsumsi dengan porsi kecil dan juga sering jika ibu tidak dapat mengkonsumsi makanan dengan jumlah porsi yang besar. Nah, di sini nutrisi juga biasanya memerlukan untuk mengkonsumsi suplemen dan juga multivitamin ya ibu-ibu dan teman-teman. Di sini sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Nah, di sini pun ada juga tambahan selama ibu menyusui seperti ada tambahan energi, tambahan protein, tambahan vitamin dan juga tambahan dari kalsium. Nah, tambahan-tambahan ini biasanya dibagi menjadi 2 teman-teman dan ibu-ibu, yaitu sesuai umur dari bayi. Nah, pada bayi umur 0 sampai 6 bulan biasanya ibu-ibu yang nifas dan juga ibu-ibu yang menyusui itu membutuhkan tambahan energi yaitu seberat 700 kilokalori. Nah, bagi bayi yang umur dari 7 bulan sampai 12 bulan itu biasanya membutuhkan tambahan energi itu 500 kilokalori. Nah, di sini bagi bayi umur 0 sampai 6 bulan biasanya ibu memerlukan tambahan protein sebesar 16 gram. Nah, bagi bayi umur 7 sampai 12 bulan biasanya ibu memerlukan tambahan protein itu sebesar 12 gram. Nah, di sini juga ada vitamin, tambahan vitamin. Pada bayi umur 0 sampai 6 bulan biasanya ibu-ibu memerlukan tambahan vitamin itu sebesar 350. Nah, di sini bagi bayi yang umur 7 bulan sampai 12 bulan biasanya ibu-ibu memerlukan tambahan vitamin itu sebesar 300. Nah, di sini ada juga penambahan dari kalsium. Bagi bayi umur 0 sampai 6 bulan biasanya ibu-ibu itu memerlukan tambahan kalsium itu sebesar 400 mg dan juga bagi bayi umur 7 sampai 12 bulan biasanya memerlukan 400 mg tambahan dari kalsium. Nah, di sini ada pun tambahan yang kedua yaitu cairan. Di mana biasanya itu pada cairan ibu itu minimal minum sedikitnya itu 3 liter ya ibu-ibu dan teman-teman setiap hari, dan biasanya juga minum 1 gelas setiap setelah ibu menyusui. Nah, di sini tujuannya itu agar baik untuk memastikan kecukupan
minum bagi tubuh karena bayi setelah menyusu pada ibunya. Nah, di sini ada juga pada cairan biasanya itu minum cairan yang bervariasi, misalnya air susu, air dan juga jus buah. Ini untuk menambah cairan dalam tubuh ibu nifas maupun ibu menyusui. Nah, di sini juga hindari konsumsi alkohol dan juga merokok ibu-ibu dan teman-teman karena dapat menurunkan dari produksi ASI dan juga menurunkan kualitas otomatis menurunkan kualitas dari ASI tersebut. Nah, di sini juga bagi ibu nifas itu biasanya memerlukan tablet FE. Jadi biasanya pil zat besi itu harus diminum pada ibu nifas itu untuk menambah zat gizi, setidaknya itu paling lama itu 40 hari pasca bersalin. Nah, di sini juga ada yang selanjutnya itu pemberian kapsul dari vitamin A, yaitu sebesar 200.000 unit. Nah, di mana biasanya kapsul vitamin A 200.000 unit ini pada masa nifas itu diberikan banyak 2 kali ya ibu-ibu dan teman-teman. Yang pertama biasanya diberikan segera setelah lahir, dan yang kedua biasanya itu diberikan setelah 24 jam pertama vitamin A diberikan. Nah, di sini ada juga manfaat dari kapsul vitamin A untuk ibu nifas, yaitu meningkatkan kandungan vitamin A pada ASI, ada juga bayi lebih kebal dan juga jarang terserang penyakit maupun infeksi. Di sini ada juga kesehatan ibu lebih cepat pulih setelah melahirkan. Nah, di sini biasanya ibu nifas itu mengkonsumsi 2 kapsul vitamin A dikarenakan bayi lahir dengan cadangan vitamin A yang lebih rendah dan juga kebutuhan bayi akan vitamin A lebih tinggi untuk pertumbuhan dan juga peningkatan daya tahan tubuh. Nah, di sini juga pemberian vitamin A, kapsul vitamin A1 itu biasanya berwarna merah dan pada ibu nifas hanya cukup meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI selama 60 hari. Sedangkan dengan pemberian 2 kapsul biasanya itu terdapat kandungan vitamin A sampai 6 bulan. Nah, di sini juga ada makanan pantangan. Biasanya itu secara umum banyak ibu nifas dan menyusui itu tidak terdapat pantangan makanan apapun ya ibu dan teman-teman. Nah, tetapi biasanya ibu nifas dan juga ibu menyusui sebaiknya menghindari makanan-makanan tertentu yang berdampak negatif bagi bayi maupun bagi ibu. Nah, di sini ada apabila mengkonsumsi makanan kemasan yang tidak label kemasannya tertara harus diperhatikan dengan teliti. Nah, di sini karena dapat mengganggu kesehatan baik ibu dan juga kesehatannya. Adapun makanan yang sebaiknya yang dihindari nih teman-teman dan ibu-ibu. Nah, yang pertama itu makanan yang diawetkan yang mengandung zat adiktif dan makanan seperti kemungkinan besar dapat membahayakan kesehatan bayi. Nah, di sini juga ada makanan yang berkalori tinggi di mana hanya mengandung gula, lemak, kurangnya zat-zat gizi yang lainnya. Misalnya seperti fast food, ada soft drink dan juga goreng-gorengan. Itu termasuknya mengandung banyak lemak dan juga kurangnya mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh baik dari ibu dan juga bayinya. Nah, di sini ada juga daging atau makanan yang tidak diolah dengan sempurna karena kemungkinan besar banyak mengandung kuman. Karena biasanya daging yang dimasak tidak matang itu mengandung banyak kuman yang belum benar-benar mati. Jadi harus dihindari untuk memakan atau mengkonsumsi daging atau makanan yang diolah dengan tidak sempurna. Nah, di sini dari informasi yang sedikit yang saya berikan, apakah baik ibu-ibu dan juga teman-teman ini sudah dapat dimengerti atau sudah dapat dipahami? Jika sudah, saya mohon maaf apabila banyak kata-kata dan juga ya kata-kata sudah baik dimengerti maupun sudah dipahami. Saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.